ketemu agent orang Nepal mas. Orang Nepal kebetulan dia dapat istri orang Indonesia, berdomisili di sini, jadi istilahnya dia buat istilahnya nyari TKI lah ke Malaysia, rekrutmen ke Malaysia. Lah itu kan saya kan namanya kan juga minim pengalaman mas. Saya dulu itu jobnya itu di restoran, udah terlanjur apa namanya Syarat-syarat itu. iya paspor syarat-syarat udah keurus semua, lah ternyata dari pihak restoran itu di cancel. Nah saya langsung ditawarin cleaning service. Saya itu nggak tahu cleaning service itu apa mas. Awal mulai itu nggak tahu cleaning service itu kerjanya apa, itu nggak tahu sampai saya tanya sama orang tua lah, cleaning service sih kerjanya ngopo toh mak, gitu kan. Orang tua saya bingung, cleaning service nggak tahu, dia juga nggak tahu. Lah saya kan mikirnya kan cleaning itu kan yang servisnya itu, saya pikirnya itu bagian-bagian servis itu. Nyervis. Lah seperti itu toh mas. Lah akhirnya pun karena udah terlanjur masuk duit juga, paspor udah jadi, saya ikut lah itu. Nah ikut pas hari penerbangan itu, saya terbang dengan bangganya mas. Saya itu di pesawat itu ada ini cewek 3, itu orang Sragen, Solo 3 sama Solo, itu satu penerbangan. Yang namanya laki-laki masih bujang kan mas, pasti digoda-godain. Ternyata mbak-mbaknya itu juga istilahnya bukan pertama kali ke Malaysia, dia kerja di pabrik di Malaysia itu. Lah tanya-tanya lah, masnya di Malaysia mau kerja apa? Dia dengan bangga saya menjawab mas, karena saya nggak tahu cleaning service itu apa. Saya jawab, saya kerja jadi cleaning service di Subang Airport, saya bilang gitu kan. Tahu saya kan servisnya itu memperbaiki pesawat-pesawat itu kan mas. Tahu-tahunya saya jawab seperti itu lah. Mbaknya itu ketawa, 3 orang itu pada ketawa. Terus saya kan sama teman saya itu kan dia bingung juga kan, dia juga awam cleaning service itu apa kan, namanya orang di Saudi itu mas, nggak tahu itu. Sama istilahnya yang 3 itu langsung dia cuma ngetawain aja. Terus akhirnya cerita, terus dia bilang, saya tanya lah emang mbaknya kerja apa di Malaysia? Dia bilang kerja di kilang. Kilang kan istilah bahasa Melayu. Pikir saya itu kilang itu kalau tempat kita itu pengeboran minyak. Kalau kilang sana kan kilang itu pabrik, PT. Saya nggak tahu, terus saya langsung sontak no. Duh gila ini kayak rekrutmen Pertamina gitu kan. Saya langsung minder mas. Saya juga nggak tahu itu kilang itu apa sebuah pabrik itu nggak tahu juga. Nah dari situlah akhirnya kami juga akrab. Sempet juga saya minta nomor teleponnya. Adalah nomor telepon untuk istilahnya di sana mungkin ya juga apa namanya tempatnya itu kebetulan dari tempat saya itu nggak jauh, kayak Jogja sama istilahnya Purworejo, Kebumen gitu kan, cuma dekat mas. Lah berjalannya waktu akhirnya waktu pertama saya menginjakan kaki di Malaysia saya shock berat mas. Shock beratnya itu ya nggak sesuai ekspektasi itu tadi, Yang cleaning tadi. yang cleaning service tadi lah. Saya itu yang pertama mas, saya temen ada 7 orang. Nah termasuk saya, terus sama orang Magelang, orang Purworejo, Kebumen 1. Itu sekitar 7 orang. 7 orang itu kita pakai ya masih setel gitu mas. Maksudnya setel ya rapi gitulah, rapi. Kita masuklah ke Subang Airport itu tadi. Sampai di sana kita istilahnya celingak-celinguk, lah kita kerja ngapain di sini gitu kan. Nah kagetnya mas itu sama supervisor saya itu langsung diambilin sapu, wah sapu lidi mas, itu dikasih satu-satu sapu lidinya itu. Nah kita pada ketawa sendiri-sendiri bu. Nah ini kita suruh ngapain, suruh nyapu ini sampai Malaysia suruh nyapu gitu kan, karena ya kurang pemahaman itu tadi. Akhirnya ya itu tadi mas, saya nyapu itu lapangan penerbangan itu. Bandara itu? Iya, keliling mas dari ujung pojokan padahal besar itu. Dari ujung situ sampai ujung barat sampai ujung timur itu dari pagi hampir sore itu kita nyapu itu bertujuh. Nyapu semua gitu udah terlanjur nasi udah menjadi bubur kan mas. Udah masuk situ kita mau kabur pun juga nggak bisa soalnya paspor semua udah dipegang sama toke. Sama tokenya, terus akhirnya ya kita jalanin aja. Yang bikin kultur shock itu ya istilahnya apa namanya waktu pertama nyapu itu sama suruh ngusek WC mas. Saya masih ingat itu mas. WC di bandara itu ya? Iya mas. Berarti selain nyapu, nanti setelah selesai nyapu itu suruh ngusek WC mas. Itu bener-bener pengalaman luar biasa dalam hidup saya mas.
Saya itu waktu pertama itu mau ngosek WC itu sampai mutah-mutah mas. Itu enggak saya buat real. Saya cerita ini sungguh-sungguh. Waktu pengalaman saya di Malaysia itu. Itu sama supervisor udah sampai nyapu. Nah, terus 7 orang itu dibagi menjadi 3 tim. Ya, menjadi 3 tim, 2 ada yang 3 mas. Nah kebetulan saya sama teman saya yang orang Purworejo itu orangnya agak kocak. Kocak kan. Nah, sampai di situ kita disuruh istilahnya kalau bahasa Malaysianya itu cuci tandas. Tandas itu WC. Kita kan nggak tahu waktu itu kan. Istilah-istilahnya kan beda itu. Beda juga mas lah seperti itu. Terus akhirnya apa namanya datang masuk. Kita itu WC-nya itu bukan WC istilahnya pribadi, itu nggak WC umum untuk karyawan servis penerbangan di situ mas. Ya mohon maaf yang namanya WC kan segala kotoran apalagi. Ya mohon maaf saya nyebutnya itu mereka buang kotoran itu nggak dimasukkan ke tempatnya, nggak dia saja tuh wah, kurang ajar banget. Saya 1 minggu mas itu hampir nggak doyan mangan saya. Ya karena awal dan Iya, melihat kondisi karena, seperti melihat itu. kondisi seperti itu benar-benar kultur shock. Terus apa namanya? Itu berapa tahun bertahan Saya bisa bertahan 3 tahun mas. di bandara itu ya? Enggak, kalau di bandaranya cuma 7 bulan saya. Berarti masuk 7 bulan mungkin udah dapat gaji ya? Kabur saya mas. Jadi dapat gaji setelah itu kabel terus paspor dan sebagainya itu nggak diambil ini. Saya menipu toke saya mas. Jadi kalau zaman dulu kan istilahnya kan saya udah jalan 7 bulan itu kebetulan kan sana kan banyak orang Madura mas. Baik-baik orang Maduranya sana mas. Nganggap saya seperti saudara terus akhirnya udah kabur aja ikut saya pergi ke KL Kuala Lumpurnya kerja serabutan di sana. Nanti saya bilang lah nanti kalau perpanjang permit paspor gimana, alah gampang nanti. Punya duit 5.000 ringgit udah jadi. Yang penting paspor ada. Iya. Nah kalau sistem zaman dulu kan model transfer uang ke Indonesia kan harus pakai paspor di Western Union itu. Nah saya tipu toke saya itu. Itu sore petang itu saya nggak bilang sama teman-teman seperjuangan saya itu nggak bilang. Mereka udah pada tidur, udah pada ini, saya packing semua. Baju itu semua saya packing, saya nggak bilang. Lah habis itu paginya saya pergi ke tempat toke saya bilang saya mau kirim duit habis gajian kan. Saya secara tidak langsung minta paspor saya itu. Dikasih sama dia. Dikasih, habis itu saya dapat paspor, itu teman saya yang orang Madura itu udah nungguin di tempat kita janjian, saya ikut dia langsung ke KL. Cabut ya. Cabut. Tapi tokenya itu sempat nyari. Ya sempat nyari mas. Tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Tetap nyari tapi nggak ketemu. Orang saya kan waktu di Subangnya itu kan di bagian Selangor. Selangor sama KL kan jauh ya perbandingan kayak di Jogja sama Jakarta. Oh berarti perjalanan Perjalanan lama jauh, nggak mungkin ketemu mas. Seperti itu lah. Habis itu kan saya ikut istilahnya kerja sama orang Madura itu, saya ikut perkumpulan Madura, emang persatuannya kuat banget mas. Saya hampir nikah sama orang Madura dulu. Dapat gebetan gitu. Iya dapat cewek orang Madura. Tapi sayang dulu itu mas, umurnya itu masih sekitar 14 atau 13 tahun. Waktu itu saya sudah berumur sekitar 20-an tahun. Malah untuk Banyunem. Iya, tapi mas, saya itu yang nggak suka itu dia itu nggak mau diajak ke Jawa. Saya maunya diajak ke Madura. Kalau nggak salah itu orang Bangkalan. Dia punya apa namanya tanaman tembakau itu orang tuanya. Saya suruh jadi petani itu tembakau, petani ya? tembakau. Saya nggak mau. Rokok gratis. Cek sini. Cantik dia orangnya itu mas, bener-bener cantik itu. Terus apa namanya juga perhatian, wah pokoknya luar biasa itu kalau dijadikan istri. Karena mungkin udah punya anak berapa kan. Terus yang pas kerja dengan Madura itu kerja di bagian apa sih? Saya itu kerja serabutan kalau sama orang Madura itu mas. Serabutannya seperti Yang pertama itu borongan ngecat. Ngecat itu bangunan gedung-gedung itu terus langsung AC, langsung kerja di rumah makan, pokoknya jalan aja. Kalau mereka kan buat channel kan banyak itu, maksudnya nggak janji istilahnya nggak nganggur, ada kerjaan langsung 3. Tapi satu orang teman Madura itu yang ngejak gitu. Iya, yang berarti ngejak dia itu. kayak seperti pemborong gitu mas? Seperti pemborong dia itu. Kebetulan gitu kenalnya juga nggak sengaja mas, nggak sengaja, orangnya baik, terus ya itu tadi saya cerita-cerita gitu dia kasihan, akhirnya saya diajak kabur.
Itu berapa tahun dia ikut dengan orang Madura? Hampir 2,5 tahun saya ikut ke Madura itu. Langsung akhirnya kan saya memutuskan untuk pulang.